Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih. Iya, sama-sama. Mari duduk. Iya. Sekarang mau di mana? Senyamannya banyak. Saya duduk di sebelah sini. Oke, baiklah. Terima kasih ya, Bu. Iya. Gimana posisi duduknya? Apakah sudah nyaman? Sudah, Bu. Oke. Bagaimana kalau saya duduk di samping ibu? Apakah ibu tidak merasa keberatan atau keberatan? Tidak sama sekali. Oke, terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama, Bu. Oke. Tadi ibunya di sana cuci tangan belum? Belum, Bu. Belum. Oke. Di sini saya menyediakan hand sanitizer ya, karena di sini kan juga lagi COVID-19 ya. Alangkah baiknya kita harus menjaga kesehatan ya. Harus tetap mematuhi 3M ya, sesuai dengan protokol kesehatan ya, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker ya. Iya, Bu. Oke. Ini ya, Bu. Kita pakai ya, biar kita terhindar ya. Gimana? Sudah. Sudah, oke. Kita kan belum perkenalan kan, alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya, supaya kegiatan selanjutnya itu kita merasa enak ya. Iya, betul. Oke. Dengan Mbak siapa? Nama saya Ibu Risnawati. Oh, Ibu Risnawati. Iya. Panggilannya? Ibu Risna. Panggilannya Bu Risna. Oke. Perkenalkan, nama saya Mega Dwi Mayasari, biasa dipanggil Ibu Mega. Ibu Mega. Iya, Ibu Risna. Ibu Risna, kabarnya gimana nih hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik saja. Seperti yang Ibu Mega lihat seperti sekarang. Syukurlah kalau baik-baik saja ya. Kegiatan di masa pandemi kayak gini tuh, kegiatan sehari-harinya Mbak Risna ngapain aja? Secara kan kalau pandemi kan kayak serba Dari rumah. terbatasi ya. Iya. Kebetulan Bu, saya adalah seorang ibu rumah tangga. Wow, ya. Saya sudah punya anak usianya 2 tahun. 2 tahun. Kecil ya. Iya. Ya, kemudian saya juga mengajar di salah satu sekolah dasar dan sekolah Al-Quran kalau sore. Oke, sekolah Al-Quran tadi ya? Iya, betul sekali. Oke. Ternyata kegiatannya Mbak Risna tuh atau Bu Risna tuh sangat padat sekali ya. Lumayan lah, Bu. Sangat padat dari Sakit. dari apa yang mengatur sampai dari mengurus anak dan itu ya Bu, sama kegiatan di luar ya. Iya, betul. Oke, tapi aku percaya kalau Bu Risna tuh mampu melewati atau menghadapi semuanya dengan baik, dengan bertanggung jawab dan rasa ikhlas ya. Oke, dan setiap kegiatan yang Ibu Risna lakukan pasti saya dukung. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ngomong-ngomong, Mbak Risna kesini ada perlu apa ya kalau boleh saya tahu? Kedatangan saya ke sini yang pertama saya mau konseling dengan Bu Mega. Mau konseling Iya. saya. Kemudian saya ingin menceritakan tentang masalah saya kepada Ibu Mega. Tentang hal apa ya kalau boleh saya tahu? Kebetulan saya mau bercerita tentang bagaimana saya mengatur waktu sehari-hari selain sebagai ibu rumah tangga, saya juga sebagai pengajar. Oke, berarti di sini posisinya tuh Mbak Risna ingin konseling dengan saya ya? Iya, betul sekali. Oke, apakah sebelumnya Mbak Risna pernah melaksanakan kegiatan konseling dengan yang lain? Belum pernah. Belum pernah, berarti baru pertama kali ini. Pertama. Oke. Sebelum kita melanjutkan kegiatan yang lebih lanjut lagi, alangkah baiknya saya menjelaskan tentang proses konseling itu ya, atau konseling itu ya. Iya, Karena kan Ibu Risna belum pernah Iya, mengalami. betul. Oke. Konseling di sini yaitu suatu interaksi atau hubungan yang dimana itu seorang konselor membantu seorang konseli dalam mengatasi atau menyelesaikan masalahnya. Sampai sini paham? Ada yang mau saya tanyakan. Apa Bu? Arti dari konselor dan konselor itu sendiri apa ya, Bu ya? Konselor tuh kayak saya sendiri ya, kayak yang menangani ibu, kayak yang menyelesaikan masalahnya ibu. Sedangkan yang namanya konseli itu yang kayak yang bermasalah, yang memiliki masalah gitu ya Bu. Berarti konselornya adalah ibu dan konselornya adalah saya. Betul sekali. Sampai sini paham? Sudah, Bu. Oke. Dalam konseling ini juga ada yang namanya asas-asasnya. Iya. Yang pertama itu asas kesukarelaan, di mana Bu Risna itu sukarela dalam melakukan kegiatan konseling ini tanpa adanya paksaan ataupun tekanan. Apakah Mbak Risna kesini dalam keadaan paksaan atau tidak? Tidak sama sekali. Syukurlah kalau begitu. Alhamdulillah. Terus yang kedua adalah asas kegiatan, di mana Mbak Risna ini tuh atau Bu Risna ini tuh melakukan kegiatan
konseling dengan baik dari awal sampai akhir. Ngerti? Ngerti Bu. Oke, terus yang ketiga itu asas keterbukaan. Dimana nanti tuh Bu Risma tuh harus menceritakan permasalahannya itu secara terbuka tanpa ada yang ditutupi. Baik. Oke, terus yang ketiga itu yang paling penting ya. Yang keempat itu yang paling penting yaitu asas kerahasiaan. Dimana nanti kan Bu Risma kan menceritakan semua masalahnya ya kepada saya, dan saya tuh akan menjaga rahasia itu tanpa saya harus menceritakan ke siapapun, cukup kita saja yang tahu. Oke. Mengerti Bu. Oke. Terus dalam konseling ini juga ada yang namanya batasan waktu. Batasan waktu di sini tuh mau seberapa lama sih kita melakukan proses konseling ini? Itu. Terus misal konseling ini tidak bisa diselesaikan secara hari ini, bisa dilanjutkan besoknya. Oke. Terus ini ngomong-ngomong mau berapa lama proses konselingnya? 50 menit cukup Bu. 50 menit ya? Oke, 50 menit. Baiklah. Tadi kan katanya Ibu Risma mau cerita ya? Iya. Tentang permasalahannya. Kalau boleh bisa diceritakan? Oke. Pertama saya adalah ibu rumah tangga ya Bu. Iya. Saya sudah punya anak, umurnya sekitar 2 tahun. Iya. Dimana ibu tahu sendiri kalau anak usia 2 tahun itu adalah usia di mana mereka sangat membutuhkan pendampingan, pendidikan dari keluarga. Tentunya saya sebagai seorang ibu harus ekstra benar-benar menjaga betul. Iya. Selain saya sebagai seorang ibu, saya juga dituntut sebagai seorang pengajar di salah satu sekolah dasar. Iya, karena sekarang kan musimnya pandemi ya. Betul sekali. Sekolah itu dirumahkan, segala kegiatan itu dirumahkan. Iya betul. Kegiatan yang seperti itu bukan justru membuat saya lebih ringan, tapi menurut saya itu adalah sebuah PR. Bagaimana saya harus mengendalikan keduanya, saya harus mengendalikan posisi saya sebagai seorang ibu, kemudian saya harus mengendalikan posisi saya sebagai seorang guru di rumah ya. Kemudian bukannya itu, kalau sore juga saya harus mengajar lagi mengajar di sekolah TTQ atau Quran. Itu tentu membuat saya merasa bingung bagaimana saya mengatur waktu. Kebetulan di rumah juga tidak ada yang membantu. Jadi saya dengan suami, kadang kami juga kerja ya Bu. Jadi saya merasa bingung. Saya harus membagi waktu untuk anak saya seberapa, kemudian mengajar daring seberapa, dan apalagi kalau sore itu juga saya harus benar membagi waktu. Oke. Kalau begitu bisa dilanjutkan ceritanya? Iya Bu. Nah, kadang itu saya suka merasa kayak salah satu kegiatan saya atau tanggung jawab saya itu kadang ketiganya kan saya punya 3 kegiatan itu ya Bu. Saya merasa bahwa salah satunya itu ada yang harus dikorbankan, maksudnya ada yang tidak dimaksimalkan di salah satu itu. Misalkan di jam saya waktu saya mengajar misalnya, yang waktu saya mengajar harusnya saya benar-benar harus memaksimalkan yang secara dari itu, tapi karena memang saya posisinya di rumah, kebetulan anak juga nggak ada yang jaga kan, jadi saya harus melakukan 2 kegiatan itu. Oke, secara berurutan ya. Iya. Oke. Apakah ada yang mau diungkapkan lagi? Sudah. Oke. Sekarang aku mau tanya, kan katanya suaminya juga sibuk. Iya betul. Terus kalau semisal ibunya mengajar, terus anak itu gimana yang ibu? Ketika saya mengajar sekarang kan sudah ada yang namanya aplikasi ya Bu. Nah, anak saya kasih mainan Bu. Iya sama dia, tapi tetap saya awasi. Iya kan tahu, tapi kadang ya namanya anak kadang kesana kesini, apalagi usia 2 tahun itu lagi aktif-aktifnya. Iya, jadi saya harus konsentrasi ke pembelajaran, saya harus konsentrasi juga dengan menjaga anak saya. Oke, terus apakah anaknya pernah kayak memberontak kayak kan seorang anak, apalagi anak kecil segitu kan pasti jujur ya, kayak ih mama kenapa sibuk ini itu? Pernah itu ketika saya sedang mengajar kan, mungkin dia merasa dicueki kali ya. Iya, jadi dia itu melakukan sesuatu yang membuat perhatiannya. Iya, membuat perhatian saya tuh teralih ke dia semua gitu loh. Jadi waktu itu dia tuh mau
harusnya kan dia tidak boleh keluar rumah Iya. gitu kan, tapi dia tanpa sepengetahuan saya ternyata dia keluar rumah, itu kan otomatis perhatian saya teralihkan. Iya betul sekali. Seperti itu. Terus sebagai seorang suami yang ya bu kan jangan katanya kerja apa kan, tapi kan kerjanya kan deket kan, nggak luar kota kan. Tidak, dia Nah. juga suami saya sebagai seorang guru juga. Seorang Tapi guru. kebetulan sekolahnya kan tidak daring, maksudnya Langsung ya. iya semi juga, tapi dia tetap aktif, dia harus tetap aktif di sekolah. Tetap aktif di sekolah. Tadi kan Ibu Risma cerita ya. Iya. Terus aku mau tanya nih, kenapa sih Ibu Risna tidak menitipkan anaknya kepada mertua ataupun mamanya Marisa sendiri? Biasanya kan orang kalau suami istri itu apa-apa kan selalu menitipkannya kepada pokoknya sanak keluarga gitu ya. Terus juga pasti kan yang namanya orang tua kan kalau dititipi cucu pasti senang sekali ya. Iya. Terus kenapa lo alasannya? Alasan saya kenapa saya tidak menitipkan anak ketika waktu saya harus mengajar, Iya. itu karena satu, saya tidak mau merepotkan. Tidak mau merepotkan. Iya. Saya tidak mau merepotkan orang tua saya sendiri, apalagi ibu mertua ya, ibu dari suami. Saya tidak mau, karena ketika saya memilih untuk berumah tangga itu berarti saya harus siap, saya harus siap menerima konsekuensi. Sama halnya ketika saya berumah tangga kemudian saya punya anak, berarti saya mau nggak mau saya harus bertanggung jawab dengan apa yang terjadi dalam keluarga saya. Salah satunya dengan punya anak itu berarti saya benar-benar harus mampu menjaga keluarga, menjaga anak, kemudian bertanggung jawab dengan pekerjaan, kurang lebih seperti itu. Jadi intinya kenapa saya tidak mau menitipkan kepada ibu mertua atau orang tua saya itu karena saya tidak merepotkan mereka. Terus jarak rumah orang tua ke tempat tinggalnya Risna dekat atau jauh? Lumayan jauh. Lumayan jauh. Iya, ada 10 kilo. Ada 10 kilo. Apakah dari misal dari pihak keluarga lain kayak misal kayak nawarin gitu, sini lah, sini gitu? Apakah pernah? Sering sekali ya, sering kalau dari orang tua ibu saya terutama ibu, karena ibu saya kan sangat suka dengan anak kecil. Beliau sering sekali mengatakan bahwa sini kamu ngajar aja, kamu berangkat aja, anak sama ibu katanya. Tapi kebetulan karena memang sekolahnya daring, jadi saya pikir saya bisa menjaga sambil memberikan pembelajaran kepada anak lewat itu tadi pembelajaran. Jadi sering sekali dalam keluarga, ya baik keluarga saya atau keluarga suami itu sering sekali menawarkan anaknya titipkan ke saya saja, baik dari ibu mertua atau dari ibu saya. Terus ini kan katanya nggak mau menitipkan keluarganya karena nggak mau merepotkan gitu. Terus kan di sekarang kan zaman modern gitu. Apakah Ibu Risna pernah berpikiran untuk kayak menyewa baby sister atau pengasuh gitu? Sebelumnya pernah berpikir seperti itu, tapi melihat kejadian-kejadian di luar sana, kayak misal ada penganiayaan kepada anak, itu kan pasti pikiran saya tuh bukan dampak positif, tapi saya lebih berpikir kalau anak saya begini gimana ya, maksudnya saya lebih berpikir lebih ke was-was, bukan nggak percaya, tapi memang dia kan mau nggak mau dia adalah orang asing, jadi harus saya waspadai. Kira kalau saya dengan menyewa babysitter, iya memang dampak positifnya mereka terjaga, aku ada yang membantu, saya ada yang membantu, tapi yang saya khawatirkan yang seperti itu, karena memang nyata di dunia nyata tuh memang banyak sekali yang seperti itu babysitter, tapi justru malah dia menganiaya atau membuat kecelakaan kecil. Terus respon suami gitu ya sebagai pasangannya Ibu Risna itu gimana? Kan Ibu Risna kan kayak sekali ya sesama sih gitu. Terus anak kan didikan pertama kan dari orang tua gitu. Terus kan kita tuh harusnya tuh kayak memberikan pendidikan secara langsung gitu. Terus respon suami gimana melihat Ibu Risna yang seperti ini gitu? Sampai alhamdulillah apapun yang saya lakukan kami mendukung, karena dia bukan menghakimi, tapi dia lebih memahami. Dia lebih memahami saya.
mengetahui saya karena dia tahu posisi saya dengan dia kan sama-sama sebagai seorang guru ya. Iya. Jadi dia tahu tanggung jawab seorang guru bagaimana. Tapi dia juga tahu tanggung jawab seorang ibu seperti apa. Jadi Iya. selama saya yakin saya bisa meyakinkan suami, saya bisa menjaga dia percaya. Itu iya. Yang penting kalau ada sesuatu saya komunikasikan dengan baik dengan suami seperti itu. Oke, baiklah. Terus kan Mbak Risna tuh tadi katanya nggak mau merepotkan keluarga, terus takut kalau semisal menyewa babysitter gitu, terus kan suami juga memahami keadaan. Terus anak kan pasti kan kalau kayak gitu kan bimbang gitu ya Mbak, Bu, kayak bimbang ya saya melihat kondisi keadaan saya gitu, bimbang gitu. Ya mungkin agak merasa kurang apa ya, terdampingi kali ya. Iya, masih lagi seperti itu. Terus ya lanjutin ya mungkin anak itu karena anak saya kan usia 2 tahun jalan, dia sudah ya sedikit-sedikit sudah memahami lah. Mungkin dia kalau saya kurang perhatian atau kurang mengawasi, ya dia bertindak seolah-olah kayak dia berusaha untuk mencari perhatian saya seperti itu. Oke. Apakah si anak pernah diajak ibunya kayak misalkan ibunya kan ngajar, pernah diajak gitu ke sekolahnya gitu biar kan nggak dari secara langsung kan tidak ada yang ngurus ya selain ibu ya. Apakah pernah diajak gitu? Pernah diajak, pernah waktu itu karena memang itu benar-benar mendesak. Iya, karena orang tua memang benar-benar posisi mendesak, orang tua juga kebetulan tidak ingin membantu. Akhirnya saya mau nggak mau saya harus bawa ke sekolah. Oke. Jadi di sini tuh Mbak Risna itu nggak mau menitipkan anaknya. Pertama tuh karena nggak mau merepotkan. Iya betul. Walaupun dari keluarga tuh sering kayak menawarkan diri gitu. Terus yang kedua tuh nggak mau kayak menyewa babysitter karena takut gitu, was-was gitu. Terus yang ketiga itu ya suami memahami lah ya Mbak, gitu. Jadi dari permasalahan di situ Mbak Risna tuh kayak susah membagi waktu dan perhatiannya ya kepada sang buah hati gitu. Dimana Mbak Risna itu memiliki kegiatan sangat padat, yaitu selain mengajar juga mengasuh gitu, terus juga harus ada harus melayani suami gitu. Oke, di sini saya memahami dan Ibu Risna pasti sudah merasakan dan menyadari merasakan dari Mbak Risna ini Ibu Risna ini nggak bisa membagi waktu, terus dari dampaknya gitu dimana sih sang buah hati tidak merasakan kasih sayang secara utuh gitu, terus waktunya juga sedikit gitu untuk kumpul dengan keluarga gitu. Oke ya Mbak Risna, kan tadi saya dijelasin. Terus apakah pernah ada waktu buat keluarga gitu, kayak kan biasanya kan kadang kalau long weekend atau seminggu sekali kayak keluar gitu buat jalan-jalan sama anak kecil sang buah hati gitu, pernah? Quality time ya nanti ya. Pernah. Kami misalnya untuk 1 bulan sekali, minimal 1 bulan sekali. Iya, kita ambil di hari Minggu atau Sabtu untuk kita keluar bersama saya dan suami, anak, entah berkunjung ke rumah mertua saya atau ke rumah suami, atau justru tidak ke rumah orang tua tapi mencari rekreasi yang lain. Tapi kan biasanya tuh anak kecil ya, selain dia cari perhatian supaya kita itu kayak memperhatikan dia, terus pasti kan dia kayak merasa benci atau merasa marah kepada ibu nggak? Karena dia kan usianya 2 tahun ya, 2 tahun lebih, jadi saya belum bisa menangkap secara jelas dia marah atau enggak. Tapi sebagai seorang ibu saya memahami ketika dia ada sesuatu yang tidak suka, ekspresinya seperti apa, ketika dia suka seperti apa. Pernah seperti itu. Selain kegiatan kayak mencuri perhatiannya ibu, kegiatan apa lagi yang dia lakukan gitu? Mungkin lebih ke nangis ya. Mungkin juga karena saya sering di dalam rumah, jarang sekali saya keluar rumah. Jadi karena memang kondisi seperti ini, mungkin dia merasa bosan di rumah.
satu sisi saya harus mengajar daring ya kan dengan anak-anak murid saya, satu sisi dia maksa untuk mungkin mencari suasana baru kali ya. Iya. Dia maunya keluar tapi saya nggak bisa keluar, saya posisi harus mengajar. Oke. Di situ kan tadi Mbak Risna sudah menjelaskan ya semuanya. Terus kenapa gitu Mbak Risna tuh nggak resign atau keluar dari pekerjaan itu supaya lebih fokus ke sang buah hati gitu, biar sang buah hati mendapatkan kasih sayang secara utuh gitu. Kenapa saya nggak mau resign ya Iya. Mbak ya? Karena saya pekerjaan saya adalah seorang pengajar di salah satu sekolah. Oke. Sekolah itu kan adalah lembaga. Artinya ketika saya bekerja di sana saya sudah terikat. Jadi tidak mungkin alasan saya untuk merawat buah hati kemudian saya keluar itu tidak bisa Bu Mega. Jadi mau nggak mau ya saya harus bertanggung jawab dengan sekolah, dengan keluarga juga. Terus apakah dari pihak, apakah Bu Risna pernah kayak mengajukan libur gitu kan ya, walaupun 1 bulan sekali kan quality time sama keluarga, apakah kayak pernah mengajukan libur kepada pihak sekolah untuk sang buah hati? Pernah. Memang kalau yang kondisinya atau situasi memang sangat penting sekali dan sekali memang dibutuhkan, misalkan anak sakit kan kita nggak tahu ya Bu. Kalau anak sakit berarti kita itu harus siapa lagi kalau bukan saya, anak saya gitu. Jadi saya ambil izin libur kepada pihak sekolah bahwa memang saya harus menjaga anak saya karena anak saya sedang sakit. Seperti itu. Oke. Kan anak umur 2 tahun lebih kan masih kecil-kecilnya gitu ya. Terus kan kadang juga dibawa ke sekolah gitu ya. Iya, pernah. Terus kan kalau nggak dibawa sekolah terus sama siapa gitu di rumah? Kalau di rumah. Karena ini kan musim pandemi dari bulan Maret ya. Selama musim pandemi ini memang saya nggak, sebelum pandemi ini saya ada yang bantu kakak adik saya. Iya, kebetulan dia kan belum ada pekerjaan jadi kadang dia membantu saya Bu. Tapi selama masa pandemi karena pekerjaan dilakukan di rumah, saya harus mengurus anak karena anak adik saya juga tidak ada di rumah. Sudah seperti itu Bu. Si sang buah hati itu lebih akrab ke ibunya atau ke bapaknya? Lebih ke akrab ke saya Bu. Ke saya. Aku ibunya. Ya, kegiatan yang sering Ibu Risna lakukan misalnya kayak kalau lagi quality time sama anak tuh kayak ngelakuin apa gitu? Apa ya? Ya mungkin lebih ke mengajak bermain anak kali ya. Jadi meskipun saya bertiga dengan kami, saya nggak mungkin hanya bermain dengan kami saya, tapi saya libatkan anak. Misalkan kita quality time-nya di mana? Misalkan saya di laut, ya pantai, kita main pasir bareng atau yang lain, tergantung situasinya juga dan tempatnya. Risna kan menjadi sosok yang benar-benar memiliki suatu kegiatan sangat super padat ya. Dimana Bu Risna tuh harus membagi waktunya dengan sang penuh hati dan kegiatan lainnya seperti kegiatan mengajar di SD dan di TPK ya. Iya betul sekali. Oke. Kalau boleh saya tahu, kalau di SD itu Bu Risna itu kayak ngajar kelas berapa, terus kayak kegiatannya tuh ngapain aja, terus kalau yang di TPK juga begitu. Kalau di SD saya posisinya sebagai guru kelas. Guru kelas itu kayak apa ya Bu? Berarti guru kelas itu saya jadi wali kelas dan untuk jadi mengajar saya full time. Iya, semua pelajaran kelas 3 saya handle semuanya. Kalau itu kan apa ya, katanya full time ya? Kalau sebelum ada yang namanya corona ini, kalau mau apa ya dari jam berapa sampai jam berapa ya? Biasanya itu kalau SD kan kelas 3 itu dari jam 7 sampai jam 12. Iya. Terus kegiatannya tuh ngapain aja? Ya aktivitas seperti pada umumnya, berangkat pagi ketika dibutuhkan ada apel pagi kita apel pagi di sana, mengajar sampai pukul jam 9, setengah 10 kita istirahat. Kemudian jam 10 karena istirahat itu hanya setengah jam Bu Mega, sampai lanjut nanti jam 12 pulang. Kalau yang di TPK? Kalau yang di TPK itu saya mengajar kelas 2. Kelas 2 itu kalau di SD kan
berarti kelas 1. Oh, bener-bener Iya, ya. bener-bener dia harus bener-bener ekstra sabar, Iya, ekstra betul. hati-hati sekali. Seperti itu. Oke, dengan adanya kegiatannya Bu Risna itu, apakah Bu Risna pernah kayak cocok dengan suami? Karena kan pasti kan ada rasa capek gitu, terus ya Bu Risna kayak udah capek badan, capek tenaga, capek hati gitu. Apakah pernah kayak cocok gitu sama suami? Oh, sejauh ini alhamdulillah belum ya. Belum. Karena alhamdulillah suami itu sangat mengerti sekali. Iya, dia itu mengerti kondisi saya, kegiatan saya yang lagi padat-padatnya. Dia tahu, jadi suami juga tidak terlalu menekan saya harus seperti ini. Tapi kalau saya bisa saya lakukan, kalau tidak bisa, alhamdulillah suami memahami. Oke, secara kan tadi kan katanya suaminya tuh sangat benar-benar memahami diri saya. Terus kan pasti kan seorang wanita kan pasti kayak mempunyai rasa ya lalu gitu sama semua aktivitas itu. Apa sih yang sering dieluhkan Ibu Risna kepada suami gitu? Terus responnya tuh gimana selain kayak memahami? Kalau ngeluh pasti kita sampaikan ke suami ya. Saya kan sebagai istrinya biasa ngeluh tentang pekerjaan. Kalau sehari-hari capek atau merasa betul-betul penat, saya sampaikan ke suami begini. Suami sebagai suami dia harus dia menghibur, memberi semangat bagaimana saya harus mengembalikan kejenuhan saya, kepenatan saya kembali lagi supaya tetap semangat menjalani aktivitas sehari-hari seperti itu. Dari cerita yang tadi Ibu bisa cerita pada saya, apa ya, di sini kan dalam proses konseling juga ada yang namanya tujuan ya. Iya. Dimana pada tujuan itu kayak memfasilitasi Ibu Risna untuk bisa menyelesaikan permasalahan atau bisa mengatasi permasalahan yang dialami oleh Bu Risna tadi. Yang sabar ya Bu Risna. Dengan saya mendengarkan cerita ini, maka dari itu saya akan memberikan sebuah teknik self management, di mana teknik ini tuh pantas untuk diberikan kepada Ibu Risna yang mengalami masalah susah mengatur waktu ya. Kira-kira teknik self management itu teknik yang seperti apa ya Bu Mega? Oke, saya jelasin ya tentang teknik self management itu. Self management itu bertujuan untuk membantu konseling menyelesaikan masalah. Teknik ini menekankan pada perubahan tingkah lakunya Bu Risna ya, dengan yang kayak dianggap merugikan orang lain gitu, atau juga merupakan apa ya individu untuk melakukan perencanaan, terus pemusatan perhatian dan evaluasi terhadap aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Sampai sini paham? Paham ya. Oke, tadi kan Bu Risna sudah menceritakan semua permasalahannya. Terus juga saya sudah menjelaskan tentang teknik self management itu, di mana teknik self management itu sangat cocok untuk Ibu Risna yang sedang mengalami masalah yang tidak bisa mengatur waktu ya. Iya, betul. Oke. Tapi sebelumnya ya, Ibu Risna itu harus mengamati tingkah laku Ibu Risna itu dan mencatatnya dengan teliti. Ibu Risna catat terlebih dahulu semua perilaku yang terjadi. Ini ada kertas dan ada bolpennya ya. Silakan Bu Risna catat dulu semuanya ya. Satu atau berapa Bu? Setengah ya. Semua perilaku yang terjadi pada dirinya Ibu gitu.
Segini cukup. Oke, Ibu Risna sudah mencatatnya ya. Sekarang target yang ingin Ibu Risna capai gitu. Target ya Bu ya? Iya. Udah. Sekarang catat lagi target perilaku yang ingin Mbak Risna lakukan. Perilaku yang ingin Mbak Risna lakukan ya. Seperti apa gitu? Oke, saya lihat ya. Iya. Oke, ternyata banyak ya yang dicatat ya. Oh iya, Bu Risna, setelah Ibu Risna sudah mencatat tadi semua target-target yang Mbak Risna ingin capai gitu, terus apakah Mbak Risna mendapatkan pandangan setelah mencatat semua ini? Tentunya setelah saya mencatat kesemuanya tadi, saya berharap saya bisa melakukan itu semua, bisa merubah sesuatu yang sebelumnya kurang baik menjadi lebih baik lagi. Seperti yang tadinya saya merasa kurang disiplin, kurang bertanggung jawab, setelah saya mencatat ya saya bisa memiliki dorongan untuk lebih baik. Oke, Ibu bilang tadi sudah memiliki pandangan tentang target yang ingin Ibu capai pada kertas ini. Ya kalau sudah coba Ibu Risna amati dari target yang Ibu Risna catat tadi. Target saya mengamati itu seperti saya ingin menjadi seorang ibu yang baik untuk anak saya. Oke. Kemudian menjadi seorang pengajar yang baik untuk anak murid saya. Selain itu juga menjadi istri yang baik untuk suami saya. Oke, sangat baik sekali Bu Risna. Kalau begitu apa yang bisa Ibu Risna dapatkan dari catatan ini? Yang saya dapatkan dari catatan itu adalah bahwa saya ternyata masih memiliki beberapa kendala. Maksud dari kendala itu apa ya? Kayak seperti dalam hal mendidik anak, Mendidik anak. kurang pendampingan, kurang disiplin dalam mengajar murid-murid. Oke, baiklah. Oke, sekarang Ibu Risna sudah mengetahui hal apa yang harus Ibu Risna lakukan sekarang. Baik, apa yang Ibu Risna rasakan saat ini? Pastinya lega ya Bu. Lega? Iya, Leganya tuh gimana? karena saya bisa menuangkan semua keluh kesah saya, Kesannya. permasalahan saya kepada ibu. Seperti itu. Oh ya, apa ya dari semua ini ya kan Ibu Risna mencatat sangat banyak ya targetnya. Target dari diantara semua catatan yang Mbak Risna catat itu yang ingin sekali Mbak Risna itu wujudkan. Menjadi seorang ibu yang baik sih, lebih Baiknya universal ya. Yang lebih spesifik itu kayak apa? selalu ada Selalu ada. dalam
mendampingi mereka tumbuh karena mereka merasa keras gitu. Apakah Ibu Risna kayak merasa bersalah gitu sebagai seorang ibu tidak bisa mendampingi tumbuh kembang si buah hati? Ya pastinya kadang kalau saya melakukan suatu kesalahan atau kurang perhatian sedikit pun kadang saya merasa bersalah karena karena seharusnya saya bisa mendampingi anak, baik anak buah saya atau anak didik saya, harusnya saya bisa, tapi karena memang kondisinya kadang seperti itu, ada yang salah satu yang harus mau gak mau kurang dimaksimalkan, jadi di situ kadang saya merasa bersalah. Oke, baiklah. Terus kan Ibu Risna merasa bersalah ya, terus rasa bersalahnya itu kayak dituangnya gimana gitu? Ya paling saya cerita ke suami sih ya Bu, ya karena misalkan hari kemarin saya terlalu fokus di pembelajaran daring misalnya, saya tidak terlalu fokus ke anak, jadi anak kan keluar tanpa saya ketahui, jadi paling itu nanti saya sampaikan ke suami begitu. Oke, baik. Ibu Risna kan sudah mencatat semua target-targetnya ya. Terus Ibu apakah Ibu Risna sudah memiliki pandangan setelah mencatat semua targetnya dalam kertas ini? Tentunya saya punya pandangan bahwa setelah saya menuliskan semua target-target yang ingin saya capai setelah ini, saya berharap saya bukan hanya sekedar menulis saja, tapi bisa melakukannya. Kayak misalkan saya tadinya ingin menjadi seorang ibu yang lebih baik, memberikan sesuatu yang lebih kepada anak, itu tercapai. Kemudian menjadi seorang pengajar yang baik, juga seharusnya tidak hanya tercatat tapi tercapai. Kemudian menjadi seorang istri yang baik, bukan hanya tercatat tapi tercapai, seperti itu. Oke, baiklah Ibu Risna. Ibu Risna bilang ya tadi apa yang sudah memiliki pandangan tentang target yang ingin Ibu capai pada kertas ini. Kalau sudah coba Ibu Risna amati dari target yang Ibu Risna catat tadi. Dari sekian target yang ingin saya capai tadi itu ya mencakup semua dari permasalahan saya ya Bu ya. Kayak saya ingin menjadi seorang ibu yang baik karena memang pada kenyataannya saya merasa kurang maksimal dalam menjaga anak, kemudian menjadi seorang pengajar saya juga kadang merasa kurang maksimal, kemudian menjadi seorang pengajar ngaji juga TPT saya merasa kurang maksimal juga. Jadi saya ingin semuanya lebih baik seperti itu. Oke, baiklah. Kalau begitu apa yang Ibu dapatkan dari catatan yang tadi Ibu tulis? Yang saya dapatkan dari catatan yang saya tulis itu tadi tentang kekurangan saya ya. Maksud dari kekurangan? Iya, kekurangan saya tuh kayak misalkan tadi saya merasa kurang dalam mendidik anak, mendampingi anak, kemudian kurang dalam pendampingan belajar daring, kurang dalam pendampingan belajar di TPT. Kemudian saya juga menuliskan target dengan harapan semuanya bisa saya lalui, bisa saya capai, bukan hanya saya tulis tapi bisa saya laksanakan. Terus ada lagi? Sudah. Oke, sekarang Ibu sudah mengetahui hal apa yang baru Ibu lakukan sekarang ya. Baik, apa yang Ibu rasakan saat itu setelah udah menulis semua target-targetnya setelah konseling ini gitu? Tentunya setelah saya menuliskan ya saya lega, kemudian juga saya bisa menguatkan semuanya lewat tulisan itu tadi. Bagaimana saya merasa ada sesuatu yang kurang, apalagi ada sesuatu yang harus saya lebihkan di bagian mana, apa yang harus saya lakukan, seperti itu. Oke, jadi di situ tuh Bu Risna sudah merasa lega ya? Iya betul. Setelah menceritakan juga, sudah mencatat semuanya gitu. Oke. Nampaknya Ibu Risna sudah siap ke tahap selanjutnya ya? Insya Allah siap. Oke, udah siap ya? Iya. Baik, kita akan ke tahap selanjutnya ya. Oke Bu. Baik Bu Risna, kapan Ibu Risna akan melakukan atau menerapkan hal tersebut? Terus harapannya Bu Risna gitu? Tentunya saya akan melakukan beberapa
hal yang bisa membuat saya lebih baik Ya. setelah saya dari sini. Oke. Setelah saya melakukan konseling dengan Bu Mega, Heeh. kemudian pastinya akan mendapatkan beberapa masukan yang Iya. membangun saya Heeh. untuk menjadi lebih baik. Heeh. Intinya kapan waktu saya akan melakukan hal-hal atau harapan-harapan saya setelah ini, Iya. bisa mungkin saya melakukan setelah ini. Kemudian harapan ya, Iya. harapan setelah saya naik ini yang pertama, saya benar-benar bisa menangkap apa yang Bu Mega sarankan. Oke. Saya dapat mengambil beberapa poin yang saya pikir itu adalah masukan yang Oke. cocok, yang pas untuk saya. Mm-mm. Yang kedua adalah menjalankan atau melakukan apa yang tadi saya tulis, Bu Mega. Kan? Karena tadi saya sudah menuliskan beberapa kendala, beberapa masalah yang saya hadapi seperti masalah tanggung jawab, disiplin dan sebagainya. Tentunya harapan saya bisa melakukan semua itu, memperbaiki yang kurang baik. Kira-kira bagian mana yang menurut saya itu kurang, misalnya dalam tanggung jawab, kurangnya di bagian apa, kurangnya seberapa, saya penuhi di situ. Tanggung jawab saya sebagai seorang ibu, selama ini saya kurang misalnya kurang waktu, jadi saya harus memperbaikinya di tentang waktu. Misalnya kurangnya saya adalah komunikasi, berarti saya harus memperbaiki di bagian komunikasi. Seperti itu. Kemudian yang kedua bukan masalah anak, tapi juga tentang murid-murid saya ya, karena saya kan seorang guru. Ketika daring ya, mau nggak mau saya setelah ini harus bisa maksimalkan posisi saya. Ketika saya sebagai seorang guru, waktunya mengajar ya berarti full time itu saya harus gunakan untuk mengajar sesuai waktu yang diberikan oleh sekolah, kecuali memang ada beberapa kondisi yang misalkan mengharuskan saya memberhentikan waktu pembelajaran itu tidak sesuai tepat waktu. Misalkan anak saya tiba-tiba demam atau anak saya mengalami sesuatu yang tidak saya inginkan seperti itu, ya bolehlah nanti saya potong jadwalnya atau waktu untuk mengajar saya. Intinya di anak saya terpenuhi, terkendali, maksimal. Kemudian di mengajar SD itu juga saya terpenuhi semua. Intinya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah waktu saya mengajar TPQ, karena waktu itu kan adalah waktu sore ya Bu. Sore itu cenderung dengan sisa-sisa tenaga ya, betul sekali ya. Karena paginya saya sudah capek, misalnya mengurus anak, kemudian melakukan pendampingan belajar daring murid SD saya. Kemudian kalau ada pekerjaan rumah seperti menyapu, mencuci baju itu pasti sangat menguras tenaga. Jadi apalagi sorenya saya harus mengajar TPQ, saya juga harus di sana. Saya kan nggak mungkin cuma duduk mengajar, tapi saya harus mengendalikan situasi anak-anak. Karena di sana kelas 2, mengajar kelas 2, anak-anaknya itu masih benar-benar harus sabar ya, lari ke sana ke sini, diingatkan 1 kali 2 kali nggak bisa, harus berkali-kali. Nah itu kan juga membutuhkan waktu, tenaga ya kan. Saya harus ngomong kadang agak sedikit keras untuk mengingatkan mereka, karena nggak sedikit dari mereka yang bisa dibilang susah untuk dibilang ibu gitu. Jadi poin ketiga adalah untuk mengajar TPQ itu juga saya harus bisa lebih maksimal. Saya benar-benar bisa harus membagi tenaga saya. Bagaimana caranya saya supaya di waktu pagi misalkan saya mengurus anak, memberi sarapan sebagainya itu maksimal. Kemudian untuk mengajar anak-anak SD juga maksimal. Kemudian yang terakhir adalah mengajar TPQ juga dengan sisa tenaga saya bisa, kemudian bisa maksimal, anak-anak semua terkendali. Soalnya kadang kan saya tuh terlalu capek mungkin, terlalu capek dengan kegiatan hari pagi. Akhirnya saya kadang juga ngantuk mengajar di TPQ. Kemudian kadang saya greget, terlalu capek, anak bandel di sekolah TPQ. Kadang saya nggak sadar ternyata saya
berkata mungkin cukup keras ya, jadi Iya. tanpa saya sadar saya melukai mereka hati mereka, dan itu menurut saya sebuah sesuatu yang harus saya hindari, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian yang ada poin tambahan mungkin untuk suami saya ya, sebisa mungkin juga saya harus bisa memberikan yang terbaik untuk suami, misalkan memenuhi kebutuhannya, dia butuh apa yang memang seharusnya saya penuhi. Kalau memang saya bisa, saya maksimalkan untuk bisa. Mudah-mudahan kalaupun tidak bisa ya saya akan berusaha untuk mengkomunikasikan dengan baik dengan suami saya, supaya di antara kita tidak ada hal konflik atau kurang komunikasi yang baik sampai akhirnya membuat kondisi rumah itu dingin seperti itu. Jadi intinya harapan saya setelah saya melakukan konseling dengan ibu adalah memperbaiki segala sesuatu kegiatan aktivitas saya yang memang sebelumnya kurang, itu semua tercukupi. Yang tadinya saya belum terlalu penuh tanggung jawabnya, saya usahakan untuk bisa penuh. Disiplin waktu itu juga perlu, karena memang bukan kita yang dikendalikan waktu, tapi seharusnya kita yang mengendalikan waktu. Kan seperti itu, Betul sekali, Bu. Oke, dari sekian cerita yang Ibu ceritakan kepada saya mau meringkasnya ya. Iya. Dimana Ibu itu yang tadi yang cerita kalau Ibu Risna itu sosok orang yang benar-benar sangat bersih ya. Dimana tuh Ibu harus mengurus suami dan anaknya, terus Ibu memiliki kegiatan di luar yang cukup padat, menjadi seorang guru SD dan guru TK, guru TPK. Terus Ibu juga kayak merasa bersalah ya, karena tidak bisa membagi waktunya untuk sang buah hati, tidak bisa memberikan pendidikan, tidak bisa melihat pertumbuhan kembangnya anaknya, dan juga Ibu Risna itu kayak apa gitu, kayak pokoknya merasa bersalah banget lah pada diri sendiri maupun anaknya gitu ya. Terus Bu Risna tuh kayak menginginkan sesuatu perubahan yang baik kepada Ibu Risna sendiri dan untuk keluarganya ya, supaya Ibu Risna tuh tidak terjadi hal seperti ini lagi, dimana Bu Risna itu ingin membagi waktunya dengan sang buah hati dan keluarganya, karena Bu Risna itu orangnya tidak mau apa ya, peduli tapi tidak bisa memberikan sepenuhnya gitu ya. Di sini Ibu Risna itu memiliki harapan yang sangat besar sekali untuk kehidupannya Bu Risna ya, dimana Bu Risna itu ingin sekali membagi waktunya terhadap sang buah hati dan masuk juga dan pekerjaannya Ibu Risna ya. Terus di sini yang saya harapkan dari konseling ini, Ibu Risna dapat bertanggung jawab terhadap keluarga, terhadap pekerjaan, apalagi sama-sama buah hati ya. Terus yang kedua itu lebih disiplin lagi dalam waktu ya. Terus ya Bu Risna, sebaiknya sesibuk apapun kita tuh harus tetap mengutamakan sang buah hati. Mau segimana pun juga sang buah hati kan harta yang paling terpenting di antara yang lainnya kan. Maka dari itu kita terus mengutamakan sang buah hati kita, oke? Kayak yang katanya tuh Bu Risna dan keluarga tuh kalau quality time kan sebulan sekali. Sekarang tuh lebih kayak dilakukan tuh sering gitu, biar ada ke komunikasi yang baik antara anak dan orang tua gitu, biar nggak ada kayak renggang itu sih. Kan biasanya kan kalau orang tuanya sibuk, walaupun kita mau memberikan perhatian, tapi kan nggak sepenuhnya kan. Jadi kan si anak kayak merasa, ih mama aku kok sibuk, bapak aku kok sibuk, menjadikan anak kayak merasa kesepian. Memang di luarnya tuh dia tuh ceria, tapi dalamnya tuh pasti kayak nangis atau sakit hati gitu ketika kita sibuk gitu. Terus jangan egois dengan jangan egoisnya tuh jangan terlalu memforsir ke pekerjaan banget ya Mbak, harus ke anak gitu, diusahakan anak dulu baru ke pekerjaan gitu. Kita sering cuti ya beberapa 1 atau 2 kali lah untuk
sama anak gitu. Terus kita menanyakan hari ini habis ngapain gitu, tanyakan kabar dia, terus tanyakan keseharian dia ngapain aja setelah, kan kita kan nggak 24 jam sama mereka sama si Buati ya, kita tanyakan. Terus kalau kita pulang dari pekerjaan kita, walaupun kita capek badan, tapi kita harus memberikan kayak, aku tidak ada apa-apa di depan anaknya, di depan anaknya. Iya, Bu. Kita tuh harus memberikan yang terbaik intinya. Terus kita di rumah tetap apa ya, memberikan kehangatan layak keluarga yang benar-benar utuh waktunya gitu. Iya. Terus Mbak Rizna juga sama suami harus saling berkomunikasi mau gimana gitu nantinya, biar si anak itu tidak merasa yang namanya kesepian, biar tidak apa ya, ada rasa kekurangan kasih sayang gitu. Oke Bu, Iya. sampai sini paham? Paham. Oke. Kelihatannya kan waktunya udah habis ya. Ini udah jam udah 50 menitan ya. Alhamdulillah kita selesai perjanjian ya. Ya, 50 menit. Oke, kalau merasa kurang dalam konsul ini, Mbak Rizna bisa atau Ibu Rizna tuh bisa melakukan konsulen hari berikutnya ya. boleh. Oke, mau mau kapan lagi melakukan proses konselingnya? Kira-kira minggu depan aja gimana ya, Bu ya? Minggu depan jam? Jam 9 pagi bisa. Oke, jam 9 pagi. Biasanya di sini ya Bu. Oke, saya mau tanya pesan dan pesan Ibu setelah melakukan proses konseling pada saya. Untuk pesan dan pesan ya, pesan adanya konseling ini menurut saya sangat bagus, sangat mendukung sekali, Oke. terutama untuk orang-orang yang memang punya masalah Iya. dengan kegiatan mereka. Tentunya apalagi orang tua, Iya. pasti di luar sana masih banyak orang tua yang mengalami masalah kesulitan Iya. dalam bagi waktu, bahkan masalahnya lebih besar daripada Iya. saya, Ibu ya. Yang ada yang masih ini sangat mendukung, Oke. membuka jalan bagi mereka menjadi fasilitator juga juga untuk membantu mereka memecahkan permasalahan mereka. Jadi kesannya sangat bagus, sangat mendukung, dan mudah-mudahan bisa. Dan untuk pesan ya, pesan mudah-mudahan Bu Mega selalu terbuka ya, terbuka dalam artian berusaha semaksimal mungkin untuk membuat konsuli mau mengutarakan permasalahannya, karena memang kan kadang-kadang seorang yang malu, tertutup untuk dari rumah niatnya mau cerita, tapi sampai sini ada keraguan dan sebagainya. Mungkin itu jadi PR buat Bu Mega mungkin, tapi Bu Mega pasti sudah punya trik-trik tertentu untuk membuat mereka merasa nyaman dengan Bu Mega, kemudian merasa Bu Mega adalah memang tempat yang cocok untuk orang-orang yang mempunyai masalah. Jadi mereka tidak ada rasa malu, takut untuk mencurahkan permasalahan kepada Bu Mega. Jadi pesannya kemudian Bu Mega tetap seperti ini, bahkan bisa lebih baik dalam menangani masalah-masalah konseling yang lainnya. Seperti itu Bu. Oke, terima kasih ya untuk pesan dari saya. Iya, sama-sama. Saya ya senang dengan kehadirannya Ibu Rizna ke sini untuk menceritakan permasalahannya, dan saya senang sekali bisa membantu walaupun hanya sedikit. Dan maafin jika selama proses konseling ini ada kesalahan baik itu perkataan saya atau perbuatan saya ya. Terima kasih Bu Rizna untuk waktunya. Iya, sama-sama. Ya. Saya pamit dulu. Iya, hati-hati ya Bu Rizna. Iya. Ya, betul. Ya.